idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang mana bulan Ramadan ini tentu momen yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman di dalam memfasilitasi menuju manusia yang mulia, yaitu insan yang bertakwa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema tentang korelasi iman, puasa, dan takwa. Kalau kita melihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang sudah kami sampaikan di mukadimah, kita bisa menelaah bahwa panggilan Syam Ramadan itu benar-benar hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka puasa ini yang diterima oleh Allah pun puasa yang didasari karena iman. Nah, dari iman ini kita akan bisa menjadikan perintah Allah tentang puasa ini terasa ringan tanpa beban. Nah, kalau kita menjalankan Syam Ramadan dengan benar-benar imanan wahtisaban, ya, hanya benar-benar karena iman dan mengharap kepada Allah, tentu akan menghasilkan ketakwaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mengamati ya, surat Al-Baqarah 183 ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, maka bisa dikatakan bahwa korelasi antara iman, puasa, dan takwa, iman ini adalah input. Ketika inputnya bagus, maka puasa ini proses, maka prosesnya pun akan menjadi berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, tentu akan menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu takwa. Kita bisa melihat ya, di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat kita bahwa iman ini input. Ya, kalau orang imannya kuat, tentu akan berproses ya, dengan proses yang maksimal, proses yang baik. Kalau prosesnya baik, tentu akan menghasilkan yang baik pula. Maka iman itu input, puasa itu proses, dan takwa itu hasilnya. Dan
kita bisa lihat ya, bahwa orang-orang yang berpuasa ini, bahwa puasa ini benar-benar ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain, khususnya untuk menjadikan indikator apakah orang ini beriman atau tidak. Dan iman ini butuh dibuktikan. Pembuktian iman ini amat sangat nyata ya, khususnya di dalam ibadah siam Ramadan. Anak kecil saja ya, ketika berpuasa, mereka ini ya tentu akan menjaga benar jangan sampai puasanya ini batal, dan jangan sampai pula puasanya itu dirusak dengan hal-hal yang menghilangkan pahalanya. Maka disinilah ibadah yang sangat spesifik ya, karena puasa ini adalah hanya bisa diketahui ya oleh pelakunya dan Allah, tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kalau kita berpuasa kok berharapnya kepada manusia, tentu amat sangat mudah ya. Manusia ini tentu akan mudah dibohongi. Tapi kalau kita puasa ini benar-benar berharapnya kepada Allah, maka dimanapun kapanpun kita akan selalu yang menjaga puasanya dan selalu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah salah satu kelebihan puasa. Maka proses ibadah di dalam puasa ini merupakan proses yang sangat baik ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, karena ketergantungannya kepada Allah itu lebih tinggi. Allahus Somad, ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Lalu niatnya tentang dorongan keimanannya pun amat sangat nampak ya, boleh dibuktikan seperti anak tadi ya, biarpun di depannya ada minuman ketika terik panas matahari ya, lagi haus-hausnya, tapi anak ini pun ketika ada minuman tadi, saya yakin tidak mau meminumnya sebelum datangnya maghrib, biarpun di kanan kirinya tidak ada orang, tapi dirinya yakin bahwa Allah itu akan melihatnya. Maka di Quran ya, surat Al-An'am 162, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Subhanallah. Para pemirsa yang berbahagia, jikalau ibadah-ibadah yang lain ya, selain ibadah puasa, kok perilaku manusianya seperti kayak menjalankan puasa, subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Karena orang kalau sudah aktivitasnya benar-benar lillah ya, benar-benar berharap kepada Allah, wa ila rabbika farhab ya, hanya berharap kepada Allah, tentu ada sebuah proses yang maksimal sehingga hasilnya pun akan maksimal. Maka kita perlu belajar dari pengalaman ibadah puasa ini. Kalau diterapkan dalam misalkan dunia pendidikan ya, di sekolah, kalau inputnya baik, berkualitas, tentu prosesnya pun akan baik. Kalau prosesnya pun pembelajarannya baik, maka hasilnya pun akan lebih baik. Maka iman ini adalah motornya, dan ketika niatnya, kemampuannya, kemauannya ini sudah tinggi, maka Allah, jadi tawakal hanya kepada Allah, nah insya Allah akan
benar-benar menghasilkan sumber daya yang luar biasa. Inilah salah satu tema yang barangkali perlu kita jadikan pembelajaran di ibadah-ibadah yang lain atau aktivitas-aktivitas lain, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Jadi kalau input imannya bagus, puasa itu proses, ibadah-ibadah yang itu proses, maka prosesnya pun akan bagus. Kalau prosesnya bagus, tentu menghasilkan yang baik pula, yang bagus pula. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.